Hello English learners, jumpa lagi bersama KBS TV, channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah via YouTube, kesayangan Anda. Baik, kali ini kita akan membahas tentang future continuous tense, di mana ini adalah aspek kedua setelah simple dalam tenses future. Ya. Nah, berbicara tentang continuous tense, memang secara makna continuous itu bermakna sedang. Tapi untuk menerjemahkan future continuous tense ini agak sedikit berbeda, guys. Oke, secara umum memang fungsinya itu untuk menginformasikan tentang aksi yang sedang dilakukan di masa yang akan datang. Cuma nanti lebih jelasnya kita akan paparkan lewat contoh-contoh sederhana dan mudah dipahami agar kalian bisa menguasai pola ini dengan baik. Oke, guys, sama seperti pola-pola sebelumnya, kalau kita mau memahami tenses, pertama kita harus kenali dulu cirinya. Continuous dalam bentuk future, cirinya adalah auxiliary, modal auxiliary, be, dan diikuti oleh present participle atau verb ing. Oke. Nah, sama halnya dengan simple future tense. Jadi modal auxiliary-nya ada dua, shall dan will. Ya, kalau kita pakai shall ya berarti shall be. Kalau kita pakai will berarti will be. Dan sekali lagi saya singgung, untuk semua subjek dalam standar English boleh kita pakai will be untuk semua subjek. Tapi kalau dalam more formal language kita bisa gunakan shall untuk subjek I dan we. Sudah jelas mungkin ya. Nah, bentuk negatif contraction juga bisa dilihat. Shall not menjadi shan't, will not menjadi won't. Oke. Nah, guys, ketika kita sudah paham ciri kemudian penerjemahan, maknanya adalah akan atau sedang. Nanti tergantung konteks meaningnya, guys. Kalian mau berbicara tentang aksi yang sedang dilakukan di masa yang akan datang atau hal-hal yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Nanti kita bisa lihat di mana perbedaannya dengan simple future tense lewat contoh-contoh yang kami akan berikan nanti ya. Baik, guys, cirinya sudah, maknanya sudah, kemudian polanya. Oke, kalau sudah tahu ciri tentu teman-teman tidak akan sulit memahami pola. Kenapa? Karena kalian tinggal tambahkan saja subjek, kemudian masukkan cirinya will be atau shall be, kemudian diikuti oleh verb ing, jangan verb yang lainnya atau present participle, dan setelah itu diikuti oleh objek dan komplementnya. Jangan lupa juga yang namanya kalimat pasti diakhiri tanda titik, ya. Baik. Oke, selesai kita membahas tentang pola, masuk kita pengaplikasian tenses ini. Jadi guys, seperti contoh yang sudah terpampang di papan, teman-teman bisa lihat ada dalam bentuk positif, negatif interrogatif, serta jawabannya. Well, guys, di sini untuk pembentukan kalimat positif, interrogatif, dan negatif, mohon maaf, lompat sedikit ya. Itu tidak berbeda dengan bentuk simple future tense. Hanya saja rumusnya berbeda ya. Ada be,
dan verbnya juga bukan verb 1 tapi verb ing atau present participle. Oke, kita masuk ke contoh. Misalkan they'll be buying a car. They'll be buying a car. They'll singkatan atau contraction dari they will. Masih ingat kan? Lupa. Cek lagi video sebelumnya ya. Baik. They'll be buying a car. Maknanya mereka akan membeli sebuah mobil. Terus apa bedanya dengan contoh I will buy a car, saya akan membeli mobil? Kok artinya sama? Nah, jadi gini guys ya. Kalau dia bermakna akan, they'll be buying a car ini sama seperti be going to. Jadi ini adalah rencana yang sudah matang. Misalkan kalian pertegas nanti dengan time signalnya next month, misalkan minggu depan. Kalau saya pakai will be buying, artinya memang saya sudah siapkan uangnya, saya sudah tahu mobil apa yang akan saya beli, di mana tempatnya. Jadi next month saya tinggal berangkat. Oke, hanya hal-hal yang di luar prediksi dan kemampuan manusia saja yang bisa meng-cancel rencana saya untuk membeli mobil bulan depan. Bisa dipahami ya? Baik, terima kasih. Nah, dalam negative sentence-nya, teman-teman tinggal tambahkan saja not setelah modal auxiliary will-nya. Di contraction menjadi won't. Maka kalimatnya they won't be buying a car. Mereka tidak akan membeli sebuah mobil next month, bulan depan. Oke? Baik, dalam bentuk ya positif ya dan negatif ya, teman-teman di sini sudah bisa lihat cirinya. Nah, kalau untuk interrogatif guys, kita cukup tarik modal auxiliary will-nya saja ke depan, ya, tanpa harus mengikut sertakan be. Jadi be-nya ditinggal. Dadah be. Ya, maka kalimatnya menjadi will they be buying a car? Apakah mereka akan membeli mobil next month, misalkan bulan depan? Kalau iya, jawabnya cukup yes they will. Kalau tidak, no they won't. Jadi tidak perlu diikutsertakan be-nya. Ya? Nah, gimana? Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Bisa langsung tulis saja di kolom komentar ya. Baik. Guys, ya, apakah mereka akan membeli sebuah mobil next month, misalnya bulan depan? Pokoknya yang namanya pertanyaan tenses, ya, semua jenis tenses pasti jadi mulai dari kata apakah. Nah, nanti berbeda halnya dengan WH questions. Ada WH word-nya itu ya. WH words-nya. Why, where, when, dan seterusnya. Oke, kalau penasaran nanti bisa cek videonya. Ya, sudah ada kok, kita bahas detail. Bagaimana fungsinya, apa maknanya, dan seterusnya. Lihat saja di playlistnya ya. Baik, saya rasa tidak ada yang sulit ya. Teman-teman pasti bisa. Dan untuk menguasainya, rajin-rajinlah berlatih di rumah guys. Jangan ikuti malas. Ya, kalau malas ya susah guys ya. Jadi pelan-pelan sambil rapikan catatannya. Ya, kalian buat contohnya sendiri. Ya, agar teman-teman sewaktu-waktu membutuhkannya lagi, ketika lupa bisa langsung lihat catatannya atau putar kembali video ini
agar teman-teman bisa mengingat kembali. Ya, oke, guys, cirinya sudah, penerjemahannya sudah, kemudian pengaplikasiannya beres. Terus berikutnya adalah fungsi. Ini nggak boleh ketinggalan. Kenapa? Karena setiap tenses itu dibuat punya fungsinya masing-masing. Oh ya, jangan lupa siapkan juga regular dan irregular verbnya ya. Perkaya terus bendaharanya, ya, atau vocabulary-nya, bendahara kata kalian, ya. Kenapa? Agar bahasa Inggris kalian bisa semakin keren. Oke? Nah, apa sih fungsinya future continuous tense, guys? Ya, yang pertama untuk solid plan, ya, atau rencana-rencana yang sudah matang. Oke? Contohnya apa? Misalkan, I'll be joining English course tomorrow. Artinya saya akan ikut kursus bahasa Inggris besok. Ya, berarti saya sudah daftar, saya sudah siapkan buku dan alat tulis. Jadi besok saya tinggal pergi kursus. Ya. Jadi itulah yang disebut solid plan atau rencana yang sudah matang. Jadi jangan pakai will, lebih tepatnya will be, ya, joining. Oke? Nah, kemudian untuk apa lagi? Untuk prediction, membuat prediksi pun, ya, dengan unsur keyakinan kalian bisa gunakan pola future continuous tense. Contohnya apa? Misalkan Indonesia will be more developing next year. Indonesia akan semakin berkembang atau lebih berkembang tahun depan. Oh, misalkan dengan presiden yang baru yang lebih keren, ya, seperti itu. Oke. Nah, contoh lainnya apa? Misalkan aksi yang akan kalian lakukan dan pasti dilakukan, misalkan begini. Teman-teman misalkan sedang nongkrong di, katakanlah di kantin, ya. Nah, kemudian kalian panggil teman untuk menemani kamu, mungkin minum kopi atau makan-makan cemilan, ya. Nah, setelah dia pesan selesai, teman mau bayar, kalian tahan, ya, nanti saya akan bayar, misalkan begitu, ya. Nah, berarti kalimatnya bisa kalian gunakan future continuous tense. Hold on, I will be paying it. Saya akan bayar later, nanti. Dari tadi akan terus, mana sedangnya gimana? Nah, ini, ya. Jadi gini guys, esensinya memang continuous ini digunakan untuk menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan, baik di masa sekarang, lampau atau yang akan datang. Kalau di masa yang akan datang, ya, biasanya itu dibantu dengan specific time, ya, waktu yang memang sudah konkret dan yang pasti. Contoh misalkan teman-teman jam 4 sore misalkan, nah, sampai jam 5 sore misalkan kursus bahasa Inggris, ya kan? Taruhlah misalkan kursusnya besok. Nah, terus temenmu ngajak main futsal misalkan, atau main basket atau apa, terserah, ya. Nah, temenmu bilang misalkan, let's play futsal misalkan, ya, at, ya, 4:30, ya, tomorrow, besok. Ayo kita main futsal jam 4:30 besok, misalkan begitu, ya. Nah,
kalian misalkan jam 4 sampai jam 5 itu kan khusus bahasa Inggris. Nah, terus kalian mau bilang, oh jangan jam segitu dong, jam segitu saya sedang belajar bahasa Inggris atau khusus bahasa Inggris, ya kan? Nah, kalian bisa bilang, sorry, ya, I can't join, misalkan gitu ya, saya tidak bisa ikut, ya, I'll be studying English at that time, pada saat itu, pada jam segitu, ya, jam segitu itu saya, ya, sedang belajar bahasa Inggris. Oke, bisa dipahami ya. Baik, kalau masih kurang paham atau masih ragu, teman-teman bisa tulis saja langsung di kolom komentar, ya. Dan seperti biasanya, buat kalian yang mau kursus online maupun offline, kontak saja langsung admin kami di kolom deskripsi ya. Yang belum subscribe, ya, dijamin rugi. Karena kalian gak akan dapatkan notifikasi seperti teman-teman yang sudah subscribe. Dan terima kasih juga yang sudah share, ya, like dan komen. Karena apresiasi Anda, channel kami terus berkembang dan kami pun lebih semangat untuk memproduksi video-video, ya, agar kalian bisa terus belajar bahasa Inggris bersama kami. Ya, baik guys, saya rasa pertemuan kita saat ini sampai di sini dulu. Sebelumnya saya akan simpulkan yang namanya future continuous tense adalah tenses, ya, aspek kedua dari future, yang fungsi umumnya adalah untuk menunjukkan atau menginformasikan aktivitas yang sedang atau akan dilakukan di masa yang akan datang. Cirinya adalah will be atau shall be, verb ing atau present participle. Kemudian, ya, fungsinya ya untuk solid plan atau prediction, ya. Dan kalau teman-teman masih bingung, langsung tulis di kolom komentar ya. Baik, kami rasa cukup di sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf sekali jika ada yang kurang berkenan, ya. Lebihnya nanti kita akan diskusikan di kolom komentar saja ya. Oke, baik guys, kami mohon undur diri, ya. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Salam KBS TV, cara belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah,